Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Olivia Mandaulia dengan NIM 2470200173. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan presentasi dengan judul Gen Z dan komunikasi dari stiker lucu ke voice note. Begini cara kita ngobrol. Topik ini saya angkat karena menurut saya sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari kita sebagai generasi muda, khususnya Gen Z. Gaya komunikasi yang kita gunakan saat ini sangat berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Kita lebih ekspresif, cepat, dan terbiasa memanfaatkan teknologi digital, mulai dari emoji, stiker, GIF, hingga ke voice note. Semua menjadi bagian dari cara kita menyampaikan pesan secara lebih personal dan fleksibel. Nah, melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan beberapa ciri khas komunikasi Gen Z serta bagaimana hal itu membentuk cara kita membangun hubungan sosial. Nah, yang di slide pertama ada multitasking. Sebagai bagian dari Gen Z, kita terbiasa dengan gaya hidup yang multitasking. Kita seringkali membalas pesan sambil menonton video, mendengarkan musik, atau bahkan sambil mengerjakan tugas. Karena itu, gaya komunikasi kita menjadi lebih ringkas dan langsung ke inti. Kita sering menggunakan singkatan seperti OTW untuk on the way atau BRB untuk be right back. Singkatan-singkatan ini memudahkan kita untuk tetap terhubung dengan orang lain tanpa mengganggu aktivitas yang sedang dilakukan. Bahasa singkat ini bukan berarti kita tidak sopan, tetapi mencerminkan kebutuhan akan efisiensi dalam berkomunikasi. Nah, yang kedua ada emoji, stiker, dan GIF. Dalam keseharian, kita juga sangat terbiasa mengekspresikan diri melalui emoji, stiker, dan GIF. Media visual ini membantu kita menyampaikan emosi secara lebih jelas tanpa harus menulis kalimat panjang. Misalnya, saat merasa senang, kita cukup mengirim emoji tersenyum, atau kita merasa kesal bisa menggunakan emoji marah seperti pada gambar di samping ini. Hal ini membuat komunikasi terasa lebih hidup, ringan, dan menyenangkan. Selain itu, penggunaan stiker dan GIF juga menambah warna dalam percakapan dan bisa membuat suasana jadi lebih akrab. Berikutnya ada voice note. Voice note atau pesan suara juga menjadi cara favorit Gen Z untuk berkomunikasi, terutama saat ingin menyampaikan sesuatu yang bersifat personal. Melalui suara, kita bisa menyampaikan intonasi dan perasaan yang tidak bisa tergambar hanya melalui teks. Voice note juga dinilai lebih cepat dibandingkan harus mengetik pesan panjang. Ini sangat membantu saat kita sedang curhat atau ingin berbagi cerita, terutama buat yang perempuan pasti suka gibah kan melalui voice note. Dengan voice note, komunikasi terasa lebih akrab dan mudah. Media sosial sebagai ruang komunikasi. Media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Twitter kini tidak hanya digunakan untuk hiburan, tetapi juga sebagai tempat berkomunikasi. Kita sering membalas story teman, mengomentari postingan, atau mengirim pesan langsung melalui DM. Dan media sosial memberikan ruang yang lebih luas untuk berinteraksi, bahkan dengan orang yang tidak kita temui secara langsung. Dengan fitur-fitur kreatif, komunikasi jadi lebih ekspresif dan menarik. Inilah yang menjadikan media sosial sangat penting dalam gaya komunikasi Gen Z. Berikutnya ada campuran bahasa. Gaya komunikasi Gen Z sering banget melibatkan campuran antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Penggunaan dua bahasa dalam satu kalimat udah jadi kebiasaan alami yang gak bisa dipisahin lagi. Kita merasa lebih nyaman dan ekspresif dengan menggunakan kedua bahasa tersebut. Misalnya, saat lagi cerita tentang kesibukan atau masalah kuliah, sering banget kita tuh ngomong kayak, gue capek banget, but I still need
to finish this. Campuran seperti ini nggak hanya bikin percakapan jadi lebih cepat dan efisien, tapi juga lebih terasa pas dan natural. Ini menunjukkan bahwa kita fleksibel dalam berkomunikasi dan bisa menyesuaikan bahasa yang digunakan sesuai dengan topik atau situasi. Dan yang terakhir ada santai tetapi tetap bangun koneksi. Walaupun kita cenderung menggunakan cara yang santai dan ekspresif dalam berkomunikasi, tujuan utama kita tetap untuk menjaga hubungan yang dekat dengan orang lain. Komunikasi yang cepat dan ringan dengan emoji, stiker, atau meme tetap bertujuan untuk mempererat hubungan sosial. Bahkan, meskipun kita nggak selalu ketemu langsung lewat media sosial, kita tetap bisa merasa dekat. Misalnya, gue sering banget kirim meme lucu di Instagram Story, dan teman-teman gue langsung respon dengan cara yang sama. Meskipun cuma lewat chat atau story, cara ini bikin hubungan kita jadi lebih akrab tanpa merasa kaku atau formal. Jadi kesimpulannya dapat saya sampaikan bahwa gaya komunikasi Gen Z sangat dipengaruhi oleh teknologi dan media sosial. Mereka lebih suka berkomunikasi dengan cepat, menggunakan emoji, stiker, GIF, dan voice note untuk mengekspresikan perasaan dan menjaga hubungan sosial. Selain itu, multitasking sudah menjadi kebiasaan di mana mereka sering chatting sambil melakukan aktivitas lain seperti scroll media sosial. Meskipun gaya komunikasinya santai dan singkat, tujuan mereka tetap terhubung dengan teman-temannya. Gen Z juga paham bahwa meskipun mereka suka berkomunikasi dengan cara yang lebih informal, penting untuk menyesuaikan cara berbicara sesuai situasi, terutama di lingkungan profesional. Jadi, meskipun mereka cenderung menggunakan cara yang cepat dan ekspresif, mereka tetap bisa beradaptasi dengan konteks yang lebih formal ketika diperlukan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai gaya komunikasi Gen Z. Semoga penjelasan ini bisa memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana generasi kita membangun komunikasi di era digital. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.